Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, atau sering kita diajarin bahwa kalau kita melakukan A, hasilnya akan begini. Ternyata tidak. Walaupun kita melakukan hal yang sama dengan orang lain, hasilnya berbeda. Karena sebenarnya kita mendapatkan apapun dari Tuhan itu ada dari dua hal. Satu dari warisan, satu dari upah. Dan yang luar biasanya, warisan yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada upah yang kita terima. Dan warisan itu tidak tergantung apa yang kita buat. Apa yang kita buat itu menghasilkan upah yang tidak seberapa itu. Jadi sehingga kita bisa menjawab hari ini, walaupun kita mengerjakan hal yang sama dengan orang lain atau dengan para senior kita, hasilnya pasti berbeda. Karena itu dalam sejarah Alkitab tidak ada dua hamba Tuhan yang sama. Hanya satu Paulus, hanya satu Petrus, hanya satu Barnabas. Hanya satu, nggak ada lagi yang sama. Karena itu bersukacitalah, karena ada juga warisan yang Allah berikan bagi kita. Dan warisan yang Allah berikan itu menyenangkan hati kita. Jadi kita tidak perlu iri, tidak perlu membanding-bandingkan. Karena kedua belas suku itu Allah memberikan warisan yang berbeda-beda. Dan kita semuanya ada yang Allah wariskan bagi kita yang tidak sama dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kita tidak perlu iri dengan warisan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena bagian kita pun menyenangkan hati kita. Karena itu tak perlu lagi kita membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun. Karena warisan kita Tuhan yang jaga. Kita perhatikan Daud. Waktu Daud mau dipilih menjadi raja, Daud malahan tidak masuk kualifikasi. Bapaknya pun melupakan dia. Semua orang tak menganggap dia akan bisa menjadi raja. Tetapi Allah sudah menetapkan dia menjadi raja. Sehingga walaupun dia tidak hadir dalam acara pemilihan itu, tak ada yang dipilih itu. Sehingga Samuel katakan, masih adakah anakmu? Karena bapaknya pun lupa kan dia. Baru dia bilang apa? Ada, masih muda di sana. Karena dalam orang tua Daud pun, Daud tidak masuk syarat. Mungkin kita pun dianggap bapak-bapak rohani kita tak masuk syarat, atau bapak kandung kita tidak masuk syarat. Tetapi warisan yang ditetapkan kepada diri kita, Bapa di sorga yang jaga. Sehingga waktu Daud datang, Samuel mengurapi dia. Jadi jangan takut saudara dianggap tidak masuk syarat, dianggap tidak layak. Bapa bertanggung jawab menjaga warisan yang ditetapkan bagi kita semua. Karena itu, dia akan memberikan yang kita inginkan. Dan keinginan semua kita berbeda-beda. Pagi hari ini, karena kita tidak perlu lagi membandingkan diri kita dengan yang lain. Kita jadi merdeka, kita jadi bebas menjadi diri kita. Dan hanya satu seperti kita. Dan tinggal kita maksimalkan warisan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bisa menikmatinya. Dan dengan warisan yang Allah berikan itu, kita bisa memberkati bangsa-bangsa dan orang-orang sekitar kita. Terpuji nama Tuhan.